Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 5 SD Budi Mundo 7 Medan. Semoga kamu masih dalam keadaan sehat dan tetap di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, ini adalah praktik kamu yang kedua. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengaktifkan atau membuka program Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Lalu yang kedua saya akan mempraktikkan bagaimana kita mengetikkan teks di placeholder. Baik, langkah yang pertama kita aktifkan dulu Microsoft PowerPoint 2010 kita. Boleh langsung dari desktop kita, ya, tampilan layar utama kita. Boleh juga melalui cara yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pilih dan klik Start. Kemudian pilih dan klik All Programs. Kemudian jika kamu tidak menemukannya, arahkan kursor kamu ke tombol scroll bar. Apa scroll bar? Ya, fungsinya untuk menggulung layar secara horizontal ataupun nanti secara vertikal. Baik, ini adalah scroll bar yang berbentuk vertikal. Kita klik scroll barnya, jangan dilepas, klik kiri, jangan dilepas, kemudian tarik dia ke bawah. Lalu kamu dapat menemukan di situ Microsoft Office. Pilih dan klik, kemudian pilih dan klik Microsoft PowerPoint 2010. Baik, itu cara mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, halaman 26. Perhatikan buku kamu. Di situ kita melihat tampilan Microsoft PowerPoint kita sudah terbuka. Perhatikan di situ ada satu slide, ya, langsung disediakan satu slide. Ini dia slide-nya, ya. Area kita untuk bekerja. Lalu di dalam slide ini terdapat dua placeholder. Ingat apa itu placeholder, ya? Placeholder itu adalah tempat kita untuk mengetikkan teks, ya. Oke. Di placeholder yang kedua dapat berisikan keterangan. Yang pertama nanti di sini placeholder yang pertama boleh kita buat judul, itu terserah kamu. Apa yang kamu butuhkan boleh terserah. Lalu yang di placeholder yang kedua bisa nanti kita buat subjudulnya atau nama kelompoknya atau nama pengarangnya atau nama si pembuat, terserah. Coba di sini kita ketikkan judul, pilih dan klik di placeholder yang pertama, klik kiri. Kemudian di situ dapat kamu temukan atau tentukan tema presentasi yang ingin kamu buat, ya. Lalu kita contoh, kita ketikkan di sini mengenal tampilan Microsoft PowerPoint 2010. Oke. Lalu di sini di bawahnya boleh saja kita buat nama sekolah kita, SD Budi Murni 7 Medan. Jadi, tidak sembarang kita mengetikkan teks di slide kita ini, ya. Jadi, kita mengetikkan teks di placeholder atau tempat area untuk mengetikkan teks yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint itu sendiri, ya. Jadi, tidak seperti di dalam Microsoft Word, ya, pada saat kamu kelas 3, di sini kita tidak bisa sembarang mengetikkan karena sudah disediakan placeholder sesuai dengan slide yang kamu pilih, ya. Jadi ini dia. Ingat perbedaan dari slide dengan placeholder. Oke. Lalu kita masuk, ya. Jika sudah selesai, di sini kita akan menyimpan file kita ini atau pekerjaan kita ini, ya. Bagaimana cara menyimpan? Sama saja, bayangkan saja sewaktu kamu kelas 4, sewaktu kamu kelas 3 Microsoft Word, ya, sama saja. Kita pilih dan klik
menu file. Ingat, sewaktu kamu kelas 3 di situ sudah saya jelaskan kemarin apa perbedaan save dengan save as, ya. Masih ingat kan? Baik, saya ingatkan kembali agar bagi kamu yang lupa dapat kamu ingat kembali. Save dan save as mempunyai perbedaan dan persamaan. Yang pertama, persamaan dari save dengan save as adalah untuk menyimpan dokumen yang baru kita buat. Jadi save pun dapat menyimpan dokumen yang baru kita buat, begitu juga dengan save as, ya. Akan tetapi mereka berdua mempunyai perbedaan. Kalau save dapat menyimpan dokumen yang baru kita buat dan dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya dengan nama file yang sama. Ingat, yang sudah pernah disimpan sebelumnya, jika kita ingin menyimpannya kembali dengan nama file yang sama, dapat menggunakan save. Akan tetapi kebalikan dari save as itu adalah dapat menyimpan dokumen yang baru kita buat dan dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya dengan nama file yang berbeda. Jadi perbedaan dari kedua ini adalah jika save dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya, pernah disimpan sebelumnya dengan nama file yang sama. Ingat, nama file yang sama, ya. Lalu yang kedua itu save as itu adalah dapat menyimpan dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya dengan nama file yang berbeda. Oke, boleh saja karena ini baru dokumen yang baru kita buat, boleh saja kita coba dulu menggunakan save as. Kemudian pada tampilan kotak dialog save as, bagian file name-nya kita tentukan dulu contoh. Kita ketikkan, ini terserah kamu, ya. Ingat, setiap menyimpan dokumen coba buat nama filenya yang gampang kamu ingat, ya. Jadi untuk selanjutnya pun kamu tidak kewalahan untuk mencari dokumen yang sudah pernah kamu simpan, ya. Contoh ini kita buat praktik kedua kelas 5. Lalu ingat, di sini banyak selalu kesalahan. Kenapa? Dia itu langsung mengarah ke tombol save tanpa memperhatikan di mana dia menyimpan dokumennya. Contoh, boleh kita simpan di data D dan buat folder tersendiri, boleh saja. Atau boleh kita simpan di dokumen, boleh di musik kalau dia berupa format musik, picture berformat gambar, video berformat video, ya. Jadi karena ini berupa dokumen, kita simpan di dokumen. Agar mempergampang atau mempermudah kita menemukan file-file kita yang sudah pernah kita simpan, boleh kita buat dulu folder yang baru. Contoh kita buat praktek kelas 5. Atau kita buat biar lebih gampang karena ini berupa folder file kelas 5. Nah, ini folder yang kita buat. Jika kita buka masih kosong, ya. Lalu kita simpan pekerjaan yang baru kita buat tadi ke dalam folder file kelas 5. Oke. Pilih file name. Sudah, praktik kedua kelas 5. Lalu save. Perhatikan pada bagian title bar, ya. Apa itu title bar? Kemarin sudah saya beri catatan kamu dan dapat kamu lihat kembali di dalam buku paket kamu, ya. Ini bagian title bar sudah tersimpan dokumen kita ini dengan nama file praktik kedua kelas 5. Jadi jika kita close, kita tutup, dan kita ingin membukanya kembali suatu saat, langsung saja pilih dan klik komputer. Sudah. Lalu pilih dan klik dokumen karena tadi kita simpan di dalam dokumen. Lalu kita cari di mana folder kita tadi. Ini folder kita, file kelas 5. Kita buka. Ini dia dokumen yang sudah kita simpan sebelumnya. Itu cara yang pertama untuk membuka dokumen. Cara yang kedua, langsung saja pilih dan klik atau aktifkan Microsoft PowerPoint kamu. Lalu pilih dan klik menu file. Lalu open.
Ya, open itu untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Lalu pilih dokumen, open, lalu dokumen, lalu kita cari folder kita, file kelas 5, lalu pilih, klik kiri, lalu open. Baik, itu praktek kita mengetikkan di placeholder dan bagaimana menyimpan dan apa perbedaan save dengan save as dan bagaimana membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Baik, itu saja dulu praktek kita untuk hari ini. Semoga dapat kamu simak dan menambah ilmu pengetahuan kamu di bidang teknologi. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.